Ya, halo teman-teman. Seneng banget rasanya bisa kembali lagi ke hadapan kalian dengan segmen yang menurut gua sangat legend karena segmen ini sudah ada dari awal gua merintis YouTube ini bersama teman-teman gua yang dimana pada saat itu gua masih tergabung dalam satu tim yang dinamakan Kaki Anak Muda, dan kali ini timnya udah gather bareng-bareng lagi. Dan tapi gue nggak mengubah nama channel lagi menjadi Kakek Anak Muda karena itu akan menjadi something yang negatif, karena dari Kakek Anak Muda pindah ke nama gue terus pindah lagi ke Kakek Anak Muda. Tapi seenggaknya kontennya itu akan sama persis ke depannya dengan apa yang gue suguhin ke kalian semua pada saat gue atau channel ini masih bernama Kakek Anak Muda gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah segmen fokus dan selamat datang kembali di segmen legend ini, yaitu adalah segmen fokus. Bagi kalian yang baru mengenal gua dan baru klik video ini, ya baru tahu channel gua, selamat datang di segmen fokus. Di segmen fokus ini kita akan fokus membahas dan juga meneliti soal perkembangan sneakers, streetwear, dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia fashion. Dan pastinya juga kita lebih khususkan segmen ini ke fake education, yang dimana itu akan sangat-sangat berguna bagi kalian, para sneakerheads terutama, yang pengen banget bisa legit check barangnya sendiri tanpa harus bantuan daripada legit checker. Oke, untuk episode comeback kali ini, gue juga akan membahas fake education mengenai satu sneakers ya yang sangat-sangat fenomenal dan sangat-sangat legend juga ya. Ini sneakers dibuat oleh seorang legenda dan juga sneakersnya sendiri udah legend banget. Tapi yang pasti ini living legend ya, yaitu adalah Air Jordan. Oke, jadi ini gue bahas yang enteng dulu, yang dimana ini kita nggak terlalu fokus sebenarnya. Ini tuh bener-bener lebih bersifat universal, general di semua produknya Air Jordan gitu. Jordan itu adalah brand di dalam brand. Jadi Jordan itu adalah brand di dalam brand Nike. That's why namanya Nike Air Jordan gitu ya. Seperti halnya Adidas, dia memiliki brand di dalamnya yang bernama Yeezy, yang dimana yang membuatnya juga adalah seorang legend, living legend juga, yaitu adalah Kanye West. Walaupun menurut gua secara history ya itu masih kalah legend ya dibandingkan yang satu ini, yaitu Michael Jordan. Ya, udah pasti kalian semua tahu siapa Michael Jordan dan kenapa dia membuat sepatu ini dan apa sepatunya, pasti kalian udah tahu lah, karena Michael Jordan adalah pembasket yang sangat-sangat fenomenal, yang sangat-sangat gila. Dan menurut gue belum menemukan basketball player segila dia, seoke dia sampai sekarang gitu ya. Dan se-entertain beliau juga. Jadi itu tuh kayak Michael Jordan tuh sangat-sangat luar biasa. Ketika kita nonton match yang ada dianya itu entertainmentnya dapet, history-nya dapet, dan story-nya dapet. Jadi semuanya dapet gitu ya. Oke. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin-poin di mana kita bisa melihat secara utuh atau secara jelas fake Air Jordan dan legit Air Jordan, gitu ya. Jadi, bagi kalian yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris, bukannya merendahkan, cuman nih biar jelas, legit itu adalah original atau orisinil, fake itu adalah palsu atau tiruan atau KW dan sebagainya gitu. Apapun namanya, kalau fake ya fake, nggak ada yang bisa bilang fake itu jadi ori, itu nggak ada gitu loh. Oke, kita ke poin pertama. Air Jordan itu terkenal akan detailnya yang diem-diem cabai rawit. Bukan diem-diem cabai rawit ya, itu mah kecil-kecil cabai rawit ya. Betul sih, bisa juga kecil-kecil cabai rawit karena detailnya tuh kecil-kecil, cuman sangat-sangat mind-blowing banget. Karena menurut gua dibandingkan Yeezy sekalipun, desainnya itu lebih terstruktur dan juga lebih rumit atau kompleks untuk ditiru siapapun, ya kan? Nah, jadi yang gue perhatikan dari brand Air Jordan ini,
itu adalah dia itu desainernya itu sangat-sangat gila. Ini kenapa Jordan itu tuh, Air Jordan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Malah mereka lebih mengarah ke arah OG terus gitu ya. Dan apa namanya, retro ya. Jadi karena ini memang susah untuk membuat sepatu seperti ini, terutama Air Jordan 1 yang kalian bisa lihat juga udah di remake sama Dior juga, yang dimana lu tahu Dior itu adalah perusahaan atau brand yang benar-benar designer brand, bukan brand yang seperti Nike, Adidas, dan lain-lain. Ini benar-benar designer brand, tapi si desainernya Dior itu memang sangat-sangat adore akan desainernya daripada Air Jordan 1 sendiri gitu ya. Karena memang ini sangat-sangat gila gitu. Ini tuh benar-benar kita lihat dari sisi ke sisi itu, every single details yang ada di sepatu itu membuat kita bilang gila ini sepatu. Jadi teman-teman, kalian harus perhatikan detail-detail yang ada di sepatu itu. Nah sayangnya di sini, di rumah ini gue sedang tidak ada Air Jordan, tapi as soon as I can gitu ya, gue akan kasih unjuk kalian lebih detail soal hal ini. Bagaimana kalian lihat detail-detailnya. Jadi kalian terus pantengin channel ini aja ya, subscribe gitu ya. Jadi kalian bisa tahu, bisa dapat notifikasi ketika gue sudah membuat fokus episode berikutnya gitu ya. Yang insya Allah akan mengenai detail-detail dari Air Jordan 1 ini gitu ya. Yang pastinya yang bisa gue kasih tahu secara verbal ya, tanpa harus gue unjukin, itu adalah di stitching ya, jahitan gitu ya. Dan logo Air Jordan-nya sendiri yang sering adanya itu di bagian samping atas gitu ya. Kalau nggak salah kiri atas itu ada logo Air Jordan-nya dengan sayapnya. Itu sangat-sangat susah untuk ditiru sampai 100%. Nah, ini memang kalian jadinya harus memiliki sepatu yang udah pasti original untuk membandingkan sepatu yang kalian akan beli, untuk memastikan apakah itu beneran original atau fake gitu ya. Jadi misalnya kalian pernah beli Air Jordan 1 atau Air Jordan lainnya di toko yang retail dan itu udah pasti original kan. Jadi kalian bisa panutannya itu ya dari detail-detail yang ada. Selama itu masih satu tipe, seperti misalnya Air Jordan 1 yang all white sama Air Jordan 1 yang purple court gitu, misalnya, itu masih oke kok untuk di compare side by side gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kayak gitu. Jadi selagi masih satu tipe, kecuali dari Air Jordan 1 ke Air Jordan 4 gitu ya, Air Jordan 5 gitu. Itu ya otomatis beda teman-teman ya. Nah, habis itu di bagian sizing. Karena sizing Air Jordan ini itu menurut gua, kalau di kaki gua pribadi, itu sangat-sangat true to size ya. Jadi nggak naik satu, nggak turun satu, benar-benar pas di situ. Ya, jadi kalau kalian pernah beli Air Jordan 1 dan itu di retail, sekali lagi ya, yang udah pasti ori, retail store, terus kalian pakai, oh rasanya begini, ketika lu beli di reseller, terus rasanya berbeda, aneh, dan menurut lu misalnya agak lebih sempit atau malah agak lebih besar, itu kalian punya hak untuk ngomong dan tuker gitu ya, refund kalau bisa. Ya harusnya bisa ya gitu loh. Ya. Dan tapi harus dicek dulu juga ke detail yang tadi gua bilang juga gitu. Lu compare juga tuh detail-detailnya kayak gitu. Lu pastiin dulu 100% ini barang tuh sebenarnya fake gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah kalian bisa memanfaatkan yang namanya UV light ini. UV light ini murah, kalian bisa beli ini di mana-mana ya, bahkan di pinggir jalan suka ada yang jual juga UV light ini. Cuman karena sekarang lagi Covid, mungkin ada bagusnya kalian beli di e-commerce aja atau toko online. Ini tuh bisa memperjelas apa yang tidak kelihatan secara mata telanjang gitu ya. Nah, misalnya kalau di sini kan banyak debu-debu, pakai UV light itu bisa kelihatan debunya. Tapi apa gunanya UV light di sepatu atau sneakers Air Jordan gitu ya? Sebenarnya banyak sneakers yang membutuhkan ini untuk kita legit cek gitu ya. Salah satunya adalah Yeezy juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman,
untuk beberapa Air Jordan yang sangat-sangat spesial, itu mereka memberikan material yang spesial juga. Jadi ketika material itu kena UV light, itu mereka akan bersinar. Nah, biasanya material yang spesial itu ada di kayak di bagian lidah paling atas itu kan suka ada logo Nike dan kayak yang di bordir lagi gitu ya. Jadi di bagian atas gitu. Nah, ketika logo Nike yang di bordir itu lu center pakai UV, itu dia akan nyala, akan bahasanya reflektif ya atau apa gitu. Tapi dia nggak off dan nggak blur. Nah, sementara gua rasa belum ada yang bisa sampai sedetail itu untuk urusan blurnya ya. Banyak yang KW-KW yang sangat mahal itu, banyak yang udah nggak terlalu off gitu, cuman masih agak blur, dan itu harus diperhatikan, terutama bagi Jordan-Jordan yang spesial, seperti contohnya AJ1 Travis Scott gitu, yang high, itu dia kayak gitu juga gitu ya. Nah, yang terakhir nggak boleh ketinggalan juga boxnya. Boxnya Air Jordan itu adalah box terbaik dari semua sneakers yang pernah gua beli dan gua miliki gitu ya. Ya kecuali designer brand, ya lu nggak usah itu udah out of topic gitu ya. Karena kalau designer brand itu ya dia menjual prestige, dia menjual something yang lux gitu kan, luxury gitu, yang mahal, harganya juga beda jauh pemirsa ya. Jadi jangan bilang enggak lah bagusan designer brand punya kayak Air Jordan 1 Dior gitu. Beda banget, beda gitu ya. Nah, tapi setidaknya untuk ukuran sepatu sport biasa yang umum, Air Jordan itu dikemas dengan teramat sangat baik gitu. Jadi materialnya tebal, warnanya tegas, tidak ada luntur, dan detail-detailnya juga diperhatikan sampai di boxnya. Jadi perhatikan lagi-lagi ya, perhatikan every single detail, sekecil apapun detail itu yang ada di box itu, perhatikan. Yang bisa kalian toleransi adalah tidak adanya label importir umum dari Nike Indonesia atau apa ya, itu karena kan mungkin itu datang dari negara lain yang tidak ada itu gitu. Jadi menurut gue gak usah dipermasalahin kalau itu. Tapi yang lain-lainnya coba dilihat dari fontnya, dari tanggalannya, dari penempatan barcode dan lain-lainnya itu yang di table, ada satu table gitu kan yang seginian gitu. Itu lu perhatiin ya, jangan sampai kita udah make sure sepatunya udah nih ori nih kayaknya nih, UV light semua selesai, tesnya oke. Terus kita nggak cek ke boxnya dan ternyata KW, kan sayang banget kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu yang bisa gue sharing ke kalian mengenai fake education di segmen fokus ini, di episode comeback ya kan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung sampai saat ini dan udah nonton sampai habis, sampai detik ini. Ya, semoga hal ini memberikan kalian pencerahan dan juga menjauhkan kalian dari penipuan. Mungkin segitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Don't forget to like, subscribe, and comment. Dan of course ya, ini nggak boleh lupa banget. Itu adalah keep respect each others. Bye.